Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, kembali kita hadir dalam ceramah yang kita ambil tema eksistensi dunia secara normal menurut pandangan Islam. Saudara-saudari, pada bagian yang lalu kita masih membicarakan tentang ketidakpahaman kita menyikapi, mendalami, dan menghayati makna sesungguhnya kehidupan ini. Manakala hal itu kita lakukan atau kita terjebak dalam hal seperti itu, maka terjadilah diri yang merajuk. Kita mengutuk diri kita, sedih, seakan-akan aku berbeda dengan orang lain. Ya Allah, mengapa engkau jadikan orang lain begitu hidupnya mewah, sedangkan aku, ya Allah, kau jadikan seperti ini, begitu. Senantiasa keluhan orang-orang yang tidak paham makna kehidupan dunia ini, saudara-saudari. Sehingga timbullah hal-hal yang membuat jiwa jadi keras, berontak, bersetan dengan orang lain, menganggap orang lain itu adalah serigala-serigala di hutan belantara. Menganggap orang lain itu adalah singa-singa lapar yang siap menghisap darahnya, mencabik-cabik tubuhnya, dan merobek hatinya. Hidupnya penuh dengan kegersangan. Hatinya keras karena direjam oleh penderitaan. Itu bagi yang jiwanya baja. Tapi kalau yang jiwanya lunak akan merajuk. Kalau dia punya jiwa seni, akan menghasilkan karya-karya sentimental yang mengiba-iba, menimbulkan senandung-senandung, syair-syair, sajak, puisi, dan sebagainya yang sifatnya merajuk tentang kekurangan dirinya. Seperti senandung yang ingin kita sampaikan ini. Saudara-saudari, kembali kita sampaikan bahwa di dalam ceramah ini saya memang tertarik, artinya punya kombinasi-kombinasi lain gitu, agar penonton juga tidak terlalu jenuh, merajuk oleh kekurangan diri. Bersenandunglah dia. Oi, alangkah indah Pulau Langkawi. Oi, ombak menghempas di pinggir karang. Oi, kalau lana tahu nasib diriku ini, oh,
oi. Lihatlah laut oi di waktu petang. Bukan salah ibu mengandung oi. Memang sudah suratan nasib oi, tidak beruntung. Disesalinya nasib saudara-saudari. Padahal Allah hamparkan bumi ini seluas-luasnya, penuh dengan keindahan. Perhatikanlah bagaimana indahnya hamparan laut yang membiru seluas mata memandang. Bagaimana Allah julangkan gunung yang sesayup-sayup kita pandang begitu indah hijau. Allah hamparkan danau yang begitu tenang. Allah hembuskan bayu yang begitu menyegarkan tubuh. Allah ciptakan air, Allah ciptakan api dan sebagainya, semuanya untuk manfaat kita. Tapi kenapa kita merajuk? Kenapa saudara-saudari? Karena tidak ada sandaran hidup. Kita ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Apa itu? Allah. Allah hilang dari hidup kita. Maka kita seperti merasa sebatang kara hidup di dunia ini. Kalau punya Allah, ini logika saudara-saudari. Ilmiah. Bayangkan. Bagaimana saudara-saudari sedang karam di lautan, tidak ada saudara pegang. Tidak ada saudara-saudari pegang apapun. Bagaimana? Tapi kalau saudara, bagaimanapun keadaan saudara-saudari di tengah lautan, karam, tapi ada sesuatu yang kuat, yang kokoh, saudara-saudari pegang, insya Allah akan timbul kekuatan jiwa dan hidup kita akan bisa selamat. Apatah lagi yang kita pegang itu rumpun-rumpun yang besar misalnya. Saudara-saudari, makanya di dalam konsep Islam semuanya lillahi ta'ala. Coba perhatikan niat-niat dalam ibadah. Semua lillahi, karena Allah. Salat misalnya. Usolli pada zuhri arba'a raka'atin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Puasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Segala niat itu karena Allah. Kenapa? Allah lah sandaran hidup kita. Masalah rezeki saudara-saudari, janganlah kita ragu akan kekuatan Allah. Janganlah kita ragu akan kekayaan Allah. Janganlah kita ragu janji Allah. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Jelas-jelas Allah menjelaskan, aku tidak mengingkari janji, kata Allah. Seluruh makhluk yang ada di bumi Allah ini, Allah yang jamin rezekinya. Tidakkah engkau perhatikan, kata Allah, bagaimana binatang-binatang melata yang tidak kubekali dengan alat untuk mencari makan, untuk mencari kehidupan. Toh, aku, kata Allah, yang memberinya rezeki. Kurang apa lagi saudara-saudari? Kenapa kita ragu? Tapi kembali seperti yang kita sampaikan tadi, kalau kita punya konsep, kalau kita